Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk update kali ini kita akan ngebahas posisi Bitcoin setelah NFP dirilis. Jadi sebetulnya rilis NFP untuk hari ini itu kelihatannya sangat menarik ya, dimana kita ngelihat angkanya itu di atas daripada forecast-nya. Jadi di atas dari forecast tapi tetap di bawah dari previousnya. Jadi sebetulnya walaupun warnanya hijau ini tetap nggak begitu bagus ya. Artinya ada penurunan NFP atau non-farm payroll dari yang diperkirakan. Cuma setidaknya, maksud saya gini, ada penurunan dari angka bulan lalu, tapi sedikit atau bahkan bukan sedikit lagi, tapi sangat lebih baik daripada yang diperkirakan. Mungkin itu ya bahasa yang tepat ya. Jadi kita bisa lihat perkiraan itu turun di 200.000 tapi ternyata di 263.000. Nah ini sebenarnya kayak kadang-kadang ya data NFP kayak gini tuh bisa dimanipulasi ya. Kalau misalnya forecastnya ditulisnya 100.000 terus ternyata 263.000 ya happy gitu loh. Ibaratnya orang kan mikir kayak ini positif banget gitu ya. Padahal sebenarnya kan nggak, perhatikan dari bulan lalunya itu kan seharusnya menjadi patokan ya, dalam arti ada penurunan ya, paling tidak itu ya sebenarnya perlu diperhatikan. Nah cuman sisi positifnya adalah unemployment rate, walaupun posisi kemarin kita bisa bilang ada banyak sekali layoff ya di perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Google dan kawan-kawan, angkanya tetap stagnan di 3,7%. Nah ini sebenarnya not sure karena ada kemungkinan bertambahnya di sini ya. Kalau kita lihat average hourly earnings-nya suddenly itu meningkat drastis dari 0,5% sebelumnya diperkirakan turun 0,3%, ternyata malah bertambah jadi 0,6%. Bahkan persentase dari year over year-nya pun naik sampai 5,1%. Jadi ini sebetulnya mungkin menjadi indikasi positif yang diperhatikan untuk pergerakan pada malam hari ini. Dan kalau teman-teman perhatikan sebetulnya dolar indeks tadi tuh udah sempat menguat banget signifikan ya. Kalian bisa lihat di sini adalah jam di mana NFP rilis, but then menjelang penutupan harga kembali lagi ya ke awal, ke starting point. Tentu saja kalau misalkan kita lihat di sini based on technical analysis ya, kamu bisa bilang di sini kan terjadi break nih ya. Anggapannya di situ terjadi break, and then kita bisa asumsikan bahwa di level ini, well more or less lah ya, di level ini adalah merupakan area demand. Jadi anggapannya harga sudah naik sangat signifikan ya, and then proses pullback ke area tersebut dan ada possibility bisa mantul lagi lah, anggapannya seperti itu. Cuma memang yang menariknya adalah kenapa menjelang penutupan harganya turun banget signifikan ya, itu yang menjadi pertanyaan saya gitu loh. Sehingga kalau kita lihat hari ini harusnya Bitcoin melanjutkan koreksinya, tapi yang terjadi malah Bitcoin cenderung positif saat ini. Dan total market cap pun menunjukkan hari ini cenderung sedikit menghijau ya. At least masih ada waktu 3 jam 41 menit sih sampai dia close candle. Tapi kalau misalkan seandainya sampai nanti close candle masih kayak begini, ya ini anggapannya sudah mulai menjadikan indikasi yang cenderung positif. Oke? Jadi kalau kita lihat overall Bitcoin kemarin itu seperti yang kita sempat discuss ya, bahwa ada potensi terjadi rejection terlebih dahulu. Dan proses ini memang diperlukan untuk koreksi sehingga ada yang namanya higher high, higher low sequence ya, sama kayak yang kita bahas kemarin ya. Jadi kita ngelihat di time frame daily sementara seperti itu. Menurut pandangan saya sih kalau misalnya kita ngelihat posisi pergerakan seperti ini, mungkin ada kesempatan nih untuk Bitcoin masih bisa meneruskan momentumnya ya. Anggapannya kita belum melihat rejection yang benar-benar major. Di situ malah kita ngelihat kayak semacam koreksi sehari and then mau siap-siap lanjut lagi take off ya. Mungkin seperti itu sementara yang terlihat. Karena menariknya adalah data NFP yang tadi begitu positif aja, ternyata respon dolar setelahnya itu masih cenderung negatif. Oke? Nah itu note yang pertama. Kemudian kita akan coba bahas untuk dari sisi time frame hourly-nya. Jadi kita akan bongkar langsung ya untuk time frame hourly-nya. Ini masih berdasarkan chart yang kemarin, dimana kita sempat gambarkan terbentuk si rising wedge pattern. Ya jadi kalau kemarin kita sempat ngelihat ada orang yang bilang kan di sini membentuk rising wedge. Oke, gak ada masalah ya, lebih kurang seperti ini. Akan tetapi kalau buat saya sih ya, saya di sini menilai juga nih dari bagaimana proses momentum penguatannya ya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, Pak impulsif, sideways, pullback, and then boom, impulsif. Sekarang pun sama
maybe sideways, ya mungkin mengulangi proses yang sama Sabtu Minggu, and then pullback, boom, habis itu meletus lagi. Who knows ya, itu bisa jadi yang terjadi. Itu satu skenario yang kita bisa perhatikan. Nah, kalau buat saya personally, selama area ini belum di break, berarti kita masih aman. Anggapannya masih ada possibility harga untuk naik lagi. Dan kalau misalnya kita lihat berdasarkan istilahnya dia punya wave count ya, ini jatuh-jatuhnya saya lihat-lihat jadi bisa mirip seperti waktu minggu lalu ya. Ketika kita ngelihat terbentuk semacam ABC ya, DE ekspektasinya jadi kayak semacam membentuk triangle. And then dia baru meneruskan penguatan, ternyata begitu masuk ke hari Senin ya, ternyata baru ada lanjutan rejectionnya. Karena kalau kita lihat prosesnya ya more or less bisa jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya buat saya sih saat ini to be honest untuk ambil long ya kita tahu lah posisinya mungkin udah sedikit lebih di atas dan ekspektasinya adalah mendapatkan yang namanya konfirmasi terlebih dahulu. Kalau misalnya kita lihat based on time frame 15 minute, sebetulnya tadi tuh sempat terjadi break ya pada area ini. Jadi kita lihat sempat terjadi break, sehingga saya di sini melihat ada sebuah indikasi positif bahwa ada kemungkinan market pada saat proses pullbacknya ini tuh bisa jadi korektif dan pada akhirnya untuk siap menguat kembali. Tapi ternyata setelah kita lihat turunnya kan juga sama-sama impulsif nih. Anggapannya sekarang naiknya malah jadi cenderung korektif. Nah ini harus diwaspadai oleh kita. Ibaratnya untuk time frame 15 menit ini pergerakannya cenderung chill, santai, korektif ya kan. Sebelumnya mungkin membentuk semacam ascending triangle which is break lagi ke atas. Tapi dengan rejection yang terjadi di sini, ini kita bisa berasumsi bahwa di sini akan ada potensi dinding tebal karena ada order short yang masuk dalam jumlah besar pada kisaran area $17.100 tersebut. Jadi anggapannya kalau misalnya nanti harga perlahan-lahan naik, kemudian di dekat level tersebut malah mendapatkan rejection, nah itu sebetulnya menjadi signal bagi kita bahwa ada kemungkinan either market akan memasuki fase sideways lagi yang berkepanjangan seperti minggu lalu, atau market akan dibawa koreksi mungkin sedikit lebih jauh, yaitu menuju ke wave C seperti yang kita expect, dan finally spike lagi, baru kemudian dia menguat kembali. Oke, jadi untuk saat ini yang saya perhatikan itu, terus terang saya tidak bisa menjawab ya apa yang terjadi pada dolar index, tapi satu hal yang pasti adalah ada yang namanya kondisi anomali ya, dalam artian NFP-nya masih positif tapi dolarnya cenderung negatif, dan pada saat dolarnya cenderung negatif otomatis idealnya adalah market Bitcoin dan cryptocurrency itu akan cenderung positif. Oke, jadi sementara untuk saya berikan update seputaran si Bitcoin adalah sebatas itu dulu, karena kita melihat lack of progression ya, kita melihat market masih lebih kurang berada di area yang sama. Mungkin yang teman-teman perlu notice adalah jangan lupa di sini sudah terjadi break, dan area ini yang menurut saya masih menjadi dominan ya untuk pergerakan Bitcoin untuk kedepannya ya, at least untuk short term dulu nih kalau kita ngomongnya ya. Dan in the end ini masih cocok mungkin untuk teman-teman yang lebih prefer ke arah trading ya untuk sementara waktu ini. Minimal kalau misalkan buat teman-teman yang mau akumulasi spot, saya rasa ya ini angka yang udah cukup oke lah ya. Tinggal kembali ke masing-masing punya strategi, gimana money managementnya dan risk managementnya, dan semoga teman-teman ya sekalian diberkati dengan kesehatan. I think itu lebih penting ya untuk kita ngelihat progres supaya bisa ngelihat progres market lah ya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi terakhir ngomongin itu ya, karena saya lagi masih kurang enak badan. Oke. Nah jadi itu aja mungkin update saya. Terakhir saya mau sekalian infoin ke teman-teman bahwa besok mungkin kita akan ada update lagi untuk altcoins-nya. Terakhir saya janji untuk update Chainlink, jadi besok kita akan bahas Chainlink, dan mungkin kalau teman-teman interested kita juga bisa bahas Dogecoin karena ada important movement yang saya ngelihat di situ, terbentuk semacam pattern yang mungkin cukup menarik buat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian setuju, make sure kalian type Dogecoin juga, dan kalian bisa mampir cek di Telegram ya. Saya sempat share chartnya di Telegram, jadi kalian bisa lihat dulu lebih early before nanti kita bahas di next update lagi. Oke, thank you everybody for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.